Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Gus Imin bersilaturahmi ke sejumlah pesantren di Jombang, Jawa Timur. Memang agenda dari pasangan Amin hari ini sebelum keduanya ini ke Jombang, keduanya ini memang memulai aktivitasnya pada pukul 8.45 tadi pagi di Sumeneb, Jawa Timur, di mana keduanya ini mengunjungi pondok pesantren Ar-Raudah yang mana di sana merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama sekitar 500-an santri yang ada di sana. Kemudian memang alasan pasangan Amin ini datang ke sana yakni ingin sekaligus berkunjung ke Pulau Madura yang memiliki banyak kepulauan di Jawa Timur. Begitu, lalu kemudian keduanya ini juga tadi Gus Imin menyampaikan bahwa memang keduanya ini merasa senang karena Gus Imin bisa mengajak Anies Baswedan ke Jawa Timur, yang mana ketika di Jawa Timur ini keduanya mengatakan ingin meneruskan pesan dan juga semangat dari para kakek-kakeknya, yang mana Anies Baswedan ini merupakan cucu dari Abdurrahman Baswedan, sedangkan Muhaimin Iskandar merupakan cicit dari Kiai Haji Bisri Samsuri, yang keduanya ini merupakan pejuang pada masa era yang sama dahulu. Dan di sisi lain Anies Baswedan juga merasa senang begitu. Alhamdulillah saya dan Mas Anies sowan mohon doa restu pada Kiai Huda Jazuli, Gus Kausar, Gus Salam, Kiai Zamzami, Gus Ato, dan banyak kiai lainnya. Mohon doa restu, mohon dukungan dan backup. Alhamdulillah kami semua kompak, solid, insya Allah Jawa Timur akan bergerak dengan cepat. Anies ke Madura, Anies Caimin ke Madura dalam rangka apa kemarin hari Jumat? Ya, katanya Anies Baswedan jadi khotib dan imamnya Caimin di situ. Ini menarik begitu kan. Bahkan di satu sisi Anies Gus Imin dapat dukungan dari Kiai Sesepuh Pondok Pesantren Hulu Sumeneb begitu ya. Ini menjadi potensi luar biasa. Masyarakat di Jawa Timur begitu, apalagi Gus Imin Madura bergandengan tangan untuk bersama-sama untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2008. Artinya apa? Bayangkan begitu. Ini menjadi catatan penting loh dalam sejarah bahwa ketika Anies Caimin disebut bersatu, maka yang digaungkan di sini mempersatukan bagaimana polarisasi yang sebelumnya yang kemudian menjadi secara tidak langsung begitu ada konflik lah sedikit begitu kan. Tapi pada akhirnya problem-problem seperti itu begitu dengan adanya Anies Caimin itu menjadi potensi dan bersatu di situ. Di masyarakat Madura yang tentu jelas-jelas kebanyakan mendukung Anies Baswedan dan para kiai ya dan santri di situ begitu kan banyak dukung Anies Caimin di situ. Insya Allah ada kemenangan yang sangat mutlak begitu. Walaupun bupatinya dari PDIP begitu. Tapi kita lihat saja di masyarakat bahwa ini ada potensi yang sangat luar biasa Anies Caimin itu memenangkan ya Pilpres 2008. Ternyata masyarakat ini mengidolakan Pak Anies Baswedan. Jadi memang tidak salah kalau Pak Anies ini membawa perubahan dan perbaikan di 2024. Apalagi Pak Anies ini didukung oleh Nasdem, kemudian PKS dan PKB. Apa yang terjadi selama ini begitu kan, para ulama, para kiai dan bergandengan tangan bersama-sama untuk mendeklarasikan Anies Caimin begitu kan. Ya boleh saja di Sumeneb di situ begitu. Nanti ini akan bergeser kepada pembahasan begitu ya. Yang otomatis di situ adalah dijadikan sebagai kota santri, banyaknya para kiai dan ulama di situ begitu kan ya. Minta doa restu lah di situ. Apalagi di Sampang ya, kemarin sudah di Sampang, apalagi di Bangkalan begitu. Mungkin bersama-sama akan bergandengan tangan silaturahmi di situ untuk minta doa restu kepada para ulama, para santri yang memperjuangkan bagaimana ya Anies Caimin ini menang khususnya di Jawa Timur begitu ya. Alhamdulillah kita bersyukur bisa silaturahmi, dapat nasihat, pesan untuk terus bisa memperhatikan mereka yang selama ini tersingkirkan, terpinggirkan supaya jadi perhatian dan memastikan bahwa ketika maju ke depan maka perjuangan untuk keadilan itu betul-betul dipegang. Jadi itu sebagian, ada banyak sekali sih. Hianati dia, kita akhirnya menjadi malin kundang orang yang melupakan jasa ibunya sendiri ketika dia ada di puncak kesuksesan, ujarnya. Tim Ses Ganjar, Jokowi dan keluarga bisa dicap pengkhianat dan malin kundang. Pegiat media sosial Denny Siregar bercerita tentang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menganggap Presiden Joko Widodo, Jokowi, sebagai anaknya sendiri. Bahkan, Mega
Wati selalu menganggap Jokowi sebagai anaknya sejak dulu dan selalu memberinya peluang supaya dia bisa berkembang lebih besar, bahkan di saat orang-orang dulu itu menghina Jokowi, Megawati lah yang tampil di depan untuk membelanya, kata Denny dikutip. Menurutnya, Megawati tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada Jokowi. Mega hanya mengusulkan, sedangkan apapun setiap keputusan tetap kembali mantan wali kota Solo itu. Bu Mega tidak pernah memaksakan kehendaknya, dia hanya mengusulkan dan semua terserah Jokowi sebagai pengambil keputusan, ucapnya. Denny juga membahas peluang Jokowi lebih memilih Prabowo Subianto dibanding Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Denny juga membahas peluang Jokowi lebih memilih Prabowo Subianto dibanding Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Dia berkata, hal itu akan menyakiti Megawati layaknya anak yang mengkhianati seorang ibu. Jujur saya itu gak bisa membayangkan betapa sakit hatinya Ibu Megawati karena orang yang sudah dianggapannya anak yang terus dibelanya itu akhirnya mengkhianati dia, sambungnya. Jika hal itu terjadi, Denny mengibaratkan Jokowi seperti maling kundang yang tak lain melupakan jasa ibunya sendiri ketika sukses. Itu pasti rasa sakit hati yang berbekas dalam seperti ibu kita ketika kita khianati dia. Kita akhirnya menjadi maling kundang orang yang melupakan jasa ibunya sendiri ketika dia ada di puncak kesuksesan, ujarnya. Tim ses Ganjar, Jokowi dan keluarga bisa dicap pengkhianat dan maling kundang. Pegiat media sosial Denny Siregar bercerita tentang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menganggap Presiden Joko Widodo, Jokowi, sebagai anaknya sendiri. Bahkan, Megawati selalu menganggap Jokowi sebagai anaknya sejak dulu dan selalu memberinya peluang supaya dia bisa berkembang lebih besar, bahkan di saat orang-orang dulu itu menghina Jokowi, Megawati lah yang tampil di depan untuk membelanya, kata Denny dikutip. Menurutnya, Megawati tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada Jokowi. Mega hanya mengusulkan, sedangkan apapun setiap keputusan tetap kembali mantan wali kota Solo itu. Bu Mega tidak pernah memaksakan kehendaknya, dia hanya mengusulkan dan semua terserah Jokowi sebagai pengambil keputusan, ucapnya. Denny juga membahas peluang Jokowi lebih memilih Prabowo Subianto dibanding Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Denny juga membahas peluang Jokowi lebih memilih Prabowo Subianto dibanding Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Dia berkata, hal itu akan menyakiti Megawati layaknya anak yang mengkhianati seorang ibu. Jujur saya itu gak bisa membayangkan betapa sakit hatinya Ibu Megawati karena orang yang sudah dianggapannya anak yang terus dibelanya itu akhirnya mengkhianati dia, sambungnya. Jika hal itu terjadi, Denny mengibaratkan Jokowi seperti maling kundang yang tak lain melupakan jasa ibunya sendiri ketika sukses. Itu pasti rasa sakit hati yang berbekas dalam seperti ibu kita ketika kita